Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita mengenai zombie, di mana pemeran utamanya akan mendapatkan sebuah kemampuan membuka box atau kotak berisi harta karun. Hari ini part satu, besoknya part 2. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ceritanya dimulai di sebuah bangunan terbengkalai. Terlihat di dalam ada pemuda yang digantung dan di bawahnya ada sebuah jeruji berisi zombie. Dan ada sekelompok orang yang melihat pemuda itu. Jiang Xiaoyong, cewek ini bicara dengan nada yang mengejek. Semua temanmu sudah mati. Hidup juga tidak ada artinya lagi, bukan? Jiang Xiaoyong sangat kesal. Semua ini salahku. Aku membuat mereka celaka. Xiao Yong sangat marah padanya dan berteriak dia tidak akan mati dengan tenang. Cewek murahan ini berlindung di tangan seorang pria besar yang dengan kejam akan menyiksa Xiao Yong dengan perlahan-lahan. Pria ini menekan sebuah tombol dan berterima kasihlah padanya karena dia mengambil semua persediaan makanan untuk beberapa bulan dari kelompok Xiao Yong. Xiao Yong yang digantung dijatuhkan di tengah-tengah zombie. Dan seperti sifat zombie kebanyakan, mereka akan langsung menuju ke manusia hidup. Cui Jing, Li Suxiong, kalau aku punya kesempatan hidup lagi, aku pasti akan membuat kalian berdua tersiksa. Dan ya, Jiang Xiaoyong diberikan kesempatan hidup lagi oleh pencipta manhwa ini. Dia terbangun dengan wajah yang masih mengingat kejadian terakhir dia mati. Di hadapannya ada wanita yang bertanya, kenapa namanya belum ditambahkan di sertifikat rumah Xiaoyong? Apa kamu tidak cinta sama aku? Xiaoyong masih bingung apa yang terjadi. Apa jangan-jangan aku terlahir kembali sebelum kiamat? Dia mengingat kehidupan sebelumnya. Dia dibohongi oleh Cui Jing. Gak cuman warisan orang tuanya yang dibawa kabur, aku juga sendiri malah menjadi gelandangan. Kemudian bencana global kiamat terjadi. Zombie muncul dan menghancurkan tatanan dunia manusia. Aku bertahan hidup di akhir dunia dengan teman-teman yang kukenal saat menggelandang dan membangun zona aman. Tapi Cui Jing, wanita murahan ini, pura-pura menjadi orang lemah yang tidak punya tempat tinggal. Itu membuatku memberikannya simpati. Tapi ternyata dia hanyalah umpan dari musuh yang dikirim untuk menghancurkan kami. Kembali ke masa sekarang. Cui Jing yang saat ini masih terus mengomel padanya karena dia meminta 40.000 yuan sebagai mahar menikah. Xiao Yong hanya diam saja, membuat Cui Jing kesal dan bertanya, apa kau dengar? Perempuan jahat ini, Xiao Yong tidak akan bertindak gegabah kali ini. Dia mendiamkan wanita itu. Cui Jing bilang akan mengkasih waktu 1 minggu. Kalau kamu masih, Xiao Yong sudah tidak tahan dengan omelannya dan mengusirnya keluar dari rumah. Aku tahu, kamu cepatlah pergi dari sini. Cui Jing kaget. Apa ini? Kenapa Jiang Xiaoyong tiba-tiba menjadi tegas seperti ini? Bukannya dia itu hanya anjing penurut. Di dalam Xiaoyong sudah tenang. Dia melihat jam di kamarnya. Dan masih ada waktu sebulan sebelum akhir dunia zombie dimulai. Aku harus bersiap-siap membuat rencana menghadapi akhir dunia yang mendekat. Tapi saat itu ada sebuah layar biru aneh muncul. Tugas sistem. Yap, dia mempunyai sistem bantuan. Tugasnya mempunyai sebidang tanah, suplai untuk 1 tahun, dan hadiahnya 10 poin. Dan poin ini bisa ditukarkan dengan hadiah yang ada di toko sistem. Xiao Yong senang, ternyata ada sistem yang bisa membantunya. Dia melihat hadiah apa saja yang akan diberikan kepadanya nanti. Ini macam-macam hadiahnya. Kalau nggak suka hadiahnya, Xiao Yong bisa merefresh hadiah itu dengan menukar 2 poin. Saat itu Xiao Yong kaget dengan suara perutnya yang menandakan dia lapar. Dia lupa, kehidupan sebelumnya dia hanya sibuk mengumpulkan uang untuk mahar menikah dengan Cui Jing. Sampai makan saja harus irit. Dan itu kenapa tubuhnya kurang gizi. Mumpung belum kiamat, sekarang kesempatannya untuk makan makanan lezat. Setelah itu Xiao Yong sudah memesan makanan yang tampak sangat lezat. Dia pesan makanan yang dibuat restoran dengan Michelin 3 bintang.
Xiao Yong mencoba makanan yang dia pesan dan itu membuat tubuhnya merasakan kenikmatan yang belum pernah dia makan. Dan Xiao Yong dengan lahap memakannya. Tapi lagi enak-enak makan, ada gangguan dari ponselnya yang terus saja berbunyi. Itu telepon dari teman Cui Jing yang bernama Wen Shuya. Xiao Yong tahu pasti Cui Jing itu nangis-nangis curhat ke temannya. Benar saja, Wen Shuya langsung ngomel-ngomel tidak jelas. Intinya ini cewek hanya ingin mengetes Xiao Yong dan menyuruhnya membawakan sertifikat rumah dan uang 1 juta sambil meminta maaf pada Cui Jing. Kalian berdua itu siapa sih? Berani-beraninya mengetesku. Pergi sana. Teriakan emosi Xiao Yong akhirnya keluar dan segera dia menutup telepon tidak penting itu. Xiao Yong tidak peduli dengan itu dan memikirkan misi dari sistem untuk mempunyai sebidang tanah. Aku mau membuat tanah ini menjadi benteng paling kuat yang mudah dipertahankan dan harus dekat dengan sumber air dan hutan. Itu kenapa sekarang Xiao Yong datang ke sebuah gedung di mana bisa menyewa dan jual rumah. Ada pegawai yang menyapanya dengan sangat ramah dan bertanya apa yang dia inginkan. Xiao Yong bilang bukan keduanya, sewa atau jual. Aku mau. Tapi belum juga selesai berbicara, ada orang yang memanggil pegawai wanita itu Xiao Ning. Cepat bantu membawa kardus ke belakang. Hari ini banyak tisu toilet yang datang. Itu manajer penjualan perusahaan properti, manajer Zhu. Dia memaksa Xiao Ning ke belakang saja dan bilang apa dia lupa yang dia ajarkan. Dia melihat Xiao Yong dan mengejeknya. Penampilanmu itu yang kumuh. Aku yakin kau bahkan tidak bisa membeli toilet. Maksudmu itu apa? Melihat rendah orang ya? Manajer Zhu terpancing. Aku memang merendahkanmu. Kalau kamu bisa membeli toilet, aku akan bakal live streaming makan tai. Xiao Yong tersenyum. Oke, kamu sendiri yang bilang. Aku akan pastikan kamu melakukannya. Makan tai. Nona, hari ini aku tidak mau menyewa rumah atau menjual rumah. Hari ini aku datang untuk membeli tanah. Kartu hitam keluar dari saku Xiao Yong. Membeli tanah di Cina itu sangat mahal. Itu kenapa semua orang di sana sangat kaget dan bingung berapa banyak uang yang dipunya. Xiao Ning dengan sangat ramah mengantar ke tempat yang nyaman dan agen memberikan penjelasan detailnya. Manajer Zhu kesal. Siapapun bisa sombong. Tunggu saja nanti saat membayar, aku nggak akan percaya dia bisa mengeluarkan uangnya. Xiao Ning memperlihatkan tanah yang perusahaan mereka miliki. Xiao Yong bisa melihatnya dan Xiao Ning akan menjelaskan. Tidak perlu repot-repot, aku akan katakan kebutuhanku. Kamu lihat apakah ada yang cocok. Nah itu harus dekat dengan gunung dan air. Lebih baik sumber airnya mengalir seperti sungai. Jalan dan transportasi mudah. Lebih baik lagi ada pabrik atau bangunan besar di atasnya. Itu juga boleh. Xiao Ning memikirkannya. Tapi manajer Zhu langsung mengatakan kalau distrik timur itu sesuai dengan kebutuhannya. Xiao Ning tahu distrik timur itu adalah tanah industri. Itu tidak bisa. Di atas tanah itu ada sebuah pabrik mangkrak yang belum selesai dan nggak bisa dijual kepada pelanggan. Jual apanya? Orang miskin ini bicara macam-macam dengan permintaan anehnya. Sama sekali nggak kelihatan dia mampu membeli tanah. Hanya cari masalah saja. Tanah distrik timur benar-benar memenuhi semua kebutuhanku. Itu benar, hanya saja pabrik di atasnya mangkrak. Kepala proyeknya saat itu kabur dan tidak menyelesaikan proses pembangunannya. Xiao Yong melihat posisinya bagus, semua permintaannya pun terpenuhi. Dipagari dengan kawat besi, pasti mudah untuk bertahan. Pabrik mangkrak juga pas, itu bisa menghemat biaya dan waktu pembangunan benteng impiannya. Aku akan ambil tanah ini. Sekarang bisa Anda tanda tangani kontrak dan membayarnya. Xiao Ning meminta maaf, seakan jawaban Xiao Yong akan menolak. Tapi dia kaget saat Xiao Yong mau tanah itu. Dia bertanya, apa dia benar mau tanah di distrik timur itu? Tentu saja, segera tanda tangan kontrak dan bayar. Sudah ada orang yang menunggu untuk makan tai hangat. Setelah itu, manajer Zhu kaget saat Xiao Yong sudah membayar uang muka sebanyak 300.000 yuan.
Dia kaget ada orang yang mau membeli tanah, di atasnya ada pabrik mangkrak. Itu bukan urusanmu, kalau kau percaya atau tidak, karena aku sudah membayar, sekarang giliranmu untuk tampil. Selama kamu menikmatinya, aku pasti akan memberimu gift mahal nanti. Orang-orang yang mendengar perjanjian itu pun sudah mulai merekam untuk live streaming manajer Zhu. Xiao Yong keluar dari gedung. Dia memakai uang mahar untuk membeli tanah itu dan sekarang harus mencari cara mengumpulkan uang agar bisa membeli persediaan makanan. Li Suxiong yang ke sana melihat adanya Xiao Yong dan bingung apa yang dia lakukan di sini. Suxiong masuk ke gedung dan melihat manajer Zhu yang dipaksa makan tai oleh para penonton. Aku nggak tahu ini tainya siapa. Lanjut, sementara itu Cui Jing yang ada di rumahnya, dia mendapatkan telepon dari Li Suxiong. Dia sangat senang dengan telepon itu. Tapi Su Xiong memberitahu kalau Xiao Yong datang ke perusahaan properti untuk membeli sebidang tanah. Tentu dia kaget. Apa? Tanah? Uang dari mana dia membeli itu? Uang muka 300.000. Aku kira itu adalah uang yang dia simpan untuk maharmu. Cui Jing sangat marah. Berani-beraninya Xiao Yong memakai uangnya untuk membeli tanah. Dia akan melabrak Xiao Yong habis-habisan hari ini. Kita lihat ke Xiao Yong yang sudah ada di rumahnya, membeli persediaan dan membangun basis memerlukan banyak uang. Harus cari uang di mana ya? Tapi saat itu ada gedoran pintu yang membuatnya kaget. Dia membuka dan melihat ada dua cewek murahan di depannya. Kenapa kalian ke sini? Cui Jing mulai marah-marah. Beraninya dia menggunakan uangnya. Hah, kamu ini bicara apa? Mahar itu belum menjadi milik Cui Jing, BTW. Tapi dia malah bilang kalau itu sudah menjadi uangnya dan tanah yang dibeli Xiao Yong itu harusnya menjadi miliknya. Kau itu bicara apa? Sepertinya otakmu itu sudah rusak. Aku beritahu, aku punya banyak uang, tapi aku tidak akan pernah memberimu sepeser pun. Dan jangan kira aku tidak tahu hubunganmu dengan Li Suxiong. Cui Jing panik saat hubungannya dengan Li Suxiong ketahuan sama Xiao Yong. Wen Shuya ingin menenangkan itu dan mengatakan itu hanya salah paham. Salah paham apanya? Lagi pula, aku dan Cui Jing bukanlah pacar. Dia dan Li Suxiong si tua itulah yang sebenarnya pasangan. Xiao Yong menutup pintunya. Pergi sana. Melihat mukamu membuatku muak. Cui Jing panik. Kenapa dia tahu? Padahal setiap ketemu dengan Su Xiong pasti di hotel yang tersembunyi. Setelah itu keduanya mau pulang. Su Ye bertanya apa benar hubungan Cui Jing dengan Su Xiong. Dia membenarkannya. Su Ye pusing, kita pulang dulu dan pikirkan cara lainnya. Tapi dalam hati Su Ye tertawa. Dia juga mengincar uang Xiao Yong dan gak peduli dengan sahabatnya yang membuat kesalahan. Sementara itu di distrik timur, tampak Xiao Yong memimpin renovasi pabrik. Dia bertanya ke pemimpin proyek berapa lama untuk menyelesaikannya. Mandornya bilang dengan semua hal yang diinginkan Xiao Yong, seperti pos penjaga, kawat listrik, pintu baja anti ledakan yang diperkuat, kaca tahan peluru, dan lain-lainnya. Mandor Li dari perusahaan konstruksi baru. Dia bingung apa Xiao Yong punya masalah dengan seseorang. Jangan banyak tanya, jika terlalu tahu banyak, itu tidak baik untukmu. Bilang saja jika pekerjaan ini bisa selesai dalam sebulan, berapa biayanya? Mandor Li tidak yakin bisa selesai sebulan. Katakan saja, kalau tidak mau, banyak orang konstruksi lain yang mau ambil alih. Mandor Li bilang ada biaya tambahan. Katakan saja jumlahnya. Jika harus selesai dalam sebulan, Mandor Li harus membuat para pekerja bekerja keras. 20 juta. Tanya Xiao Yong, itu benar. Anda harus membayar mereka 5 juta sebagai uang muka, baru mulai bekerja. Baiklah, uangnya aku transfer seminggu kemudian. Kamu suruh pekerjaan mulai kerja dulu. Jangan khawatir, aku akan membayarnya. Kalau tidak bayar, tanah ini akan menjadi milikmu. Mandor Li mengerti. Saat itu Wen Shuya datang dengan wajah yang begitu cerah.
dia tiba-tiba datang dan bertanya apa yang dilakukan Xiaoyong di sini. Xiaoyong kesal dengannya. Wanita licik lainnya muncul. Di kehidupan sebelumnya pun, dia ini salah satu orang yang mencuri Cui Jing menipunya. Aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Xiaoyong bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Dengan wajah yang dicantik-cantikan, dia bertanya apakah ini tanah yang dia beli dan apakah dia ingin membangun sebuah villa. Xiaoyong menolak pesona cewek itu dan bertanya balik, mau membangun apa itu urusanku? Memangnya apa urusanmu? Xiaoyong gak memperdulikannya dan pergi. Suya kesal, kenapa dia ini? Dia tahu Xiaoyong itu biasanya akan malu-malu kalau disentuh sama cewek. Tapi hari ini tidak ada efek sama sekali. Xiaoyong kembali ke proyeknya dan memberikan kata-kata semangat ke para pekerjanya. Nggak bisa, aku nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Cui Jing sudah bertengkar dengannya. Jika aku menyingkirkan Cui Jing sekarang, tanah ini akan menjadi milikku. Setelah itu di rumah Xiaoyong, dia melihat 2 dokumen. Dia hanya mendapatkan 3 juta dari menggadaikan rumah ini ke bank. Itu tidak cukup membayar tahap pertama proyek pembangunan. Dia ingat, lagi pula akhir dunia akan tiba. Meski aku menjual rumah ini ke banyak orang sekalipun, tidak masalah. Ayo lakukan itu. Entah kenapa pintu rumahnya sering digedor sama orang. Xiaoyong tampak kenal siapa yang menggedor rumahnya. Itu tetangga rumahnya yang ada di lantai bawah, bernama Li Daye. Punya banyak uang dan membeli lantai 1 dan 2 gedung ini. Sekarang dia ingin membeli lantai 3, di mana Xiaoyong tinggal. Awalnya rumah ini akan digunakan Xiaoyong setelah menikah dengan Cui Jing. Jadi Li Daye ini melakukan apapun untuk mengganggunya agar bisa menjualnya. Apapun itu selama bisa mengganggu kehidupan Xiaoyong. Kali ini pun dia menuduh Xiaoyong pesta-pesta di rumahnya. Apa kau gila? Aku tidur sebelum jam 10. Party apanya? Karena nggak mau mendengar ocehannya. Kamu tertarik dengan rumah ini bukan? Aku sudah cukup. Aku akan jual rumah ini padamu. Bagaimana? Li Daye kaget dan bertanya apakah itu benar. Tapi aku punya satu syarat. Syaratnya apa? Rumah baruku akan siap dalam 1 bulan. Jadi aku harus tinggal di sini selama sebulan lagi. Sebelum itu, kamu harus mentransfer uang 5 juta untuk membeli rumah ini. Agar aku bisa membayar utang rumah baruku. Li Daye tampak ragu-ragu. Tapi Xiaoyong memakai jurus menutup pintunya. Kalau kamu nggak setuju, ya sudah. Li Daye pun termakan bujukannya dan setuju. Tapi harus ada kontrak tertulis agar tidak ada perubahan setelahnya. Kontrak itu gampang, tenang saja. Di dalam hati dia senang. Orang tua bodoh, tunggu saja di rumahmu sampai mati. Beberapa lama setelahnya, 5 juta dari Li Daye sudah masuk ke rekening Xiaoyong. Ditambah 3 juta, total uang Xiaoyong sekarang 8 juta. Selanjutnya dia akan melakukan tugas sistem dan mengambil hadiahnya. Xiaoyong pergi ke pusat pembelanjaan terbesar dan kayaknya nggak harus membeli deh. Di sini, misi sudah selesai. Saat dia hanya mengambil apapun yang ada untuk persediaannya. Dan sistem pun sudah mengakui itu miliknya. Semua keranjang itu sudah dikumpulkan sama Xiaoyong. Banyak orang yang tertawa dengan kelakuan Xiaoyong dan mengejeknya, orang yang percaya dengan akhir dunia. Misi persiapan bencana selesai dan Xiaoyong mendapatkan 10 poin sistem. Xiaoyong melihat 3 hadiah di situ. Kotak obat membutuhkan 20 poin. Kotak suplai petani memang penting dan murah, 5 poin saja. Tapi dia yakin kotak protagonis ini yang harus dia pilih. Dan ya, Xiaoyong sudah memilih kotak protagonis dengan 10 poin. Setelah itu kotaknya sudah didapatkan. Dan di dalamnya ternyata ada cincin ruang level 1. Cincin yang punya ruang 500 kubik. Waktu di dalam ruang akan terhenti. Hahaha, aku memang tidak salah tebak. Ternyata aku berhasil mendapatkan jackpot di undian pertama. Waktu berhenti di dalam sama saja dengan artinya. Meskipun aku menyimpan bahan makanan, tidak akan membusuk. Waktunya sama seperti saat dia menyimpan bahan itu di cincinnya. Itu sangat bagus. Ada tugas baru, 10 tahun persediaan.
hadiahnya 20 poin. Saat itu ada seseorang pria dengan 2 satpam yang datang. Dia bertanya siapa yang membuat keributan di sini. Dia kaget, yang buat keributan itu adalah Jiang Xiaoyong yang dia kenal. Yang tahu nama yang akan terus dikenal sama Xiaoyong. Dia adalah teman sekolah menengahnya, pengikut Zhang Shengze yang terkenal. Dia pandai menindas orang lemah dan Xiaoyong sering konflik dengannya dulu. Jiang Xiaoyong, apa yang kau lakukan? Kembalikan semua barang ini ke tempatnya. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Hehehe, yang tahu, kamu masih sama saja menindas yang lemah. Aku cuma datang untuk berbelanja. Beginikah caramu melayani pelanggan di supermarketmu? Yang tahu tidak percaya. Kalau begitu bayar semua tagihan itu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kalau bertindak keras. 1 jam kemudian kasir bekerja keras untuk memindai pembelian Xiaoyong. Itu membutuhkan 1 jam. Yang tahu bertanya berapa totalnya. Kata kasir itu 56.000 yuan lebih. Bayar sekarang, katanya sambil menyodorkan alat pembayaran kartu. Dengan cepat dan percaya diri, Xiaoyong menggesekkan kartunya. Transaksi berhasil, yang artinya Xiaoyong membayar lunas semua pembeliannya. Yang tahu kesal dan langsung pergi begitu saja. Tunggu di sana. Yang tahu menoleh ke Xiaoyong. Kamu barusan sangat kasar. Kamu harus minta maaf. Kalau tidak, aku akan mengembalikan semua barang ini. Yang tahu sangat kesal dengan perkataan Xiaoyong dan tidak ingin melakukan itu pada Xiaoyong. Tapi semua pelanggan yang sudah melihat itu pun mulai mengejeknya dan bahkan sudah ada orang yang merekamnya untuk diviralkan. Minta maaf atau tidak, mereka akan viralkan. Minta maaf, selama permintaan maafmu cukup tulus, aku akan membeli barang lainnya 10 kali lipat dari ini. Yang tahu tidak percaya dengan perkataan itu. Omong kosong, ambil mesin itu, tunjukkan saldo rekeningku. Yang tahu kaget saat melihat saldo Xiaoyong lebih dari 7 juta. Minta maaf dan aku akan terus membeli. Ini bukan tipuan. Yang tahu menurut dan dengan punggung membungkuk dia meminta maaf ke Xiaoyong. Dia menepuk kepala yang tahu. Ingat, lain kali jangan kasar. Sedikit sopan itu penting. Kau paham kan? Dengan sopan, yang tahu bertanya balik. Apa dia mau membeli banyak barang lainnya? Itu buat apa? Itu urusanku. Aku mau melakukan bisnis besar. Yang tahu kalau bisnis besar barang di sini tidak akan cukup bagi Xiaoyong. Dia harus mencari grosiran. Kalau kamu kerja di supermarket, pasti kenal grosir bukan? Tentu saja. Zhang Shengze, dia sekarang yang menangani grosir. Setelah itu tampak yang tahu sudah menghubungi Shengze dan bilang ada pelanggan besar. Xiaoyong melihat yang tahu masih menjadi pengikut Zhang Shengze. Keduanya pasti mengambil banyak keuntungan gelap di supermarket ini. Setelahnya tampak kedua orang itu sudah sampai di lokasi grosiran. Ada satu mobil hitam melaju kencang ke arah mereka dan hampir menabrak yang tahu. Sial, mobilnya begitu sombong. Pasti dia belum pernah ditipu. Shengze keluar dari mobil dengan rokok yang masih menyala. Dia bertanya, apa ini pelanggan besar yang kau maksud? Yang tahu bilang, dia ini Jiang Xiaoyong. Apa kamu lupa dengannya? Zhang Shengze tampak tidak ingat, tapi dia langsung mengingatnya saat diberitahu kalau mereka itu dari SMP yang sama. Seumuran kan, tapi kelihatan dua wajah orang ini lebih tua dari Xiaoyong. Oh, aku ingat, katanya sambil meniup asap rokoknya, tepat ke wajah Xiaoyong. Orang yang kepalanya keras itu bukan? Shengze melihat pakaian yang dipakai Xiaoyong. Kau itu cuma orang pura-pura kaya, padahal nggak punya duit bukan? Merek, aku nggak tahu merek apa bajuku yang aku pakai. Aku cuma membeli ini di pasar loak. Shengze sangat marah ke yang tahu yang membawa klien besar. Padahal cuma orang miskin. Yang tahu terus bilang kalau Xiaoyong itu klien besar. Shengze marah karena dia tahu wajah orang yang punya uang sama yang tidak punya uang. Dan Xiaoyong adalah tipe orang yang tidak punya uang. Sepertinya auraku memang tidak seperti orang kaya.
Bahkan tidak bisa bikin buta huruf seperti kamu merasa takut. Seng Zi sangat marah mencengkram keras Xiaoyong. Aku bilang kamu buta huruf yang sok tahu. Seng Zi sangat kesal, berani-beraninya dia mengatai buta huruf. Xiaoyong bingung, yang jadi masalah buta huruf, bukan orang yang sok tahu. Yang tahu di sini malah bilang kalau itu adalah kelemahan Seng Zi. Dia ini memang buta huruf. Jadi dia sangat membenci ada orang yang menyebutnya buta huruf. Karena marah, Seng Zi menendang yang tahu, yang dari tadi tidak bisa membaca perasaannya. Klien besar ya. Hari ini kalau kamu nggak beli barang satupun dariku, kalian berdua nggak akan keluar dari sini dalam keadaan utuh. Jangan tarik kerah bajuku, aku akan kasih lihat akun rekeningku. Setelahnya, kayaknya Xiaoyong sudah mengirim uang 1 juta ke Seng Zi sebagai uang muka. Aku mau membeli barang yang totalnya 5 juta. Cepat panggil orang untuk memuat barangnya. Kalau barangnya sudah lengkap, aku akan transfer 4 juta sisanya. Seng Zi bertanya barang apa saja. Beras, minyak, makanan ringan, minuman, semua yang bisa dimakan. Aku akan terima apa adanya. Seng Zi mulai tersenyum. Ikuti aku. Dia nggak menyangka keberuntungannya bagus sekali. Baru saja mendapatkan barang yang mendekati masa kadaluarsa. Dan ada orang yang masa bodoh mau mengambil semuanya. Di dalam gudang terlihat Seng Zi yang menjelaskan kalau dia ambil semuanya. Dia kasih diskon 10% dari harga grosir aslinya. Masalah itu tergantung dengan kondisi barangnya. Setelah melihat barangnya dengan teliti, Xiaoyong tahu kalau barang-barang ini mendekati masa kadaluarsa. Seng Zi tidak menyangka Xiaoyong paham itu juga. Dia bilang kalau Xiaoyong ambil semua barang yang mendekati masa kadaluarsa, dia akan memberikan diskon 50%. Bagaimana? Tidak perlu. 5 juta ini memang aku bawa untuk membeli barang yang kualitasnya paling bagus. Sedangkan untuk barang yang mendekati masa kadaluarsa, aku punya rencana lain. Dengan diskon 50% yang kamu sebutkan tadi, aku akan ambil semua barang yang kadaluarsa ini. Tapi pembayarannya nanti setelah 1 bulan. Seng Zi bertanya, kalau benar begitu, kalau barangnya sudah kadaluarsa semuanya, kamu nggak bayar bagaimana? Tenang saja, aku akan gadaikan rumahku padamu kalau itu terjadi. Seng Zi bingung, barang ini mendekati kadaluarsa, tapi masih mau diambil juga. Dia penasaran, saluran Xiaoyong itu dari mana? Saluran apanya? Mana ada seperti itu? Aku sendiri yang menjadi salurannya. Xiaoyong mendekatinya, bukan cuman yang mendekati kadaluarsa, barang yang beberapa hari kadaluarsa pun jadi barang yang akan sangat berharga. Seng Zi bingung apa yang dimaksud sama Xiaoyong. Jangan banyak tanya, kirim saja barangnya. Nanti aku akan kirimkan alamatnya, di mana kamu bisa mengirim barang itu. Xiaoyong mengangkat telepon. Dia bertanya siapa ini. Penelpon itu bertanya, apa dia benar orang yang punya rumah untuk dijual? Xiaoyong pergi. Aku ada urusan lain. Soal makanan ini, tolong urus dengan benar. Setelah itu di rumah Xiaoyong, ada bapak-bapak yang membawa uang muka 300.000 yuan untuk pindah di rumah Xiaoyong, yang begitu tergesa-gesa agar bisa menempati rumah itu. Xiaoyong bingung kenapa begitu mendesak sekali, padahal dia belum mengecek rumahnya dengan teliti. Xiaoyong bertanya kenapa buru-buru sekali. Katanya cucu perempuannya mau pindah sekolah dan dia butuh rumah segera untuk mengurus administrasi. Bapak ini sudah keliling di sekitar, hanya rumah Xiaoyong yang dijual dan meminta agar tidak berubah pikiran. Xiaoyong bertanya, kamu jujur sekali, apa kamu tidak takut aku akan naikkan harganya? Bapak ini kaget dan takut karena ini semua adalah uang tabungan dari 2 generasi keluarganya. Tapi Xiaoyong hanya bercanda dan gak akan berubah pikiran. Dia bahkan sudah mentandatangani surat perjanjian. Bapak ini begitu senang, akhirnya cucunya bisa punya rumah. Bapak ini yang sudah selesai ingin pamitan dan gak akan ganggu kerjaan Xiaoyong. Xiaoyong melihat bapak ini yang dari kalangan bawah,
tapi punya sifat yang baik dan tulus. Dia yakin dia dan cucunya nggak akan bertahan 1 bulan dalam apokalips ke depan. Xiao Yong bilang, "Pak, tunggu sebentar." Dia bertanya alamat rumah bapak ini. Emang buat apa? Entahlah. Karena sekarang kita lihat beberapa hari kemudian, Xiao Yong sudah ada di benteng yang dia bangun. Mandor Li ingin bertanya mengenai pembayaran, tapi kata Xiao Yong akan membayar itu nanti. Dia bertanya bagaimana proses pembangunan. Katanya sudah 70-80% selesai. Bagaimana dengan gudangnya? Gudang ada di bangunan pabrik yang sudah setengah jadi, sudah dibersihkan dan siap digunakan. Bagus, Xiao Yong menelpon Sheng Zi untuk segera mengirimkan barangnya. Dan setelah itu kita lihat bagaimana para pekerja sudah memindahkan setiap barang yang dikirim. Xiao Yong tampak sudah memikirkan di mana saja barang yang akan dia tempatkan, dan malam harinya semua barang persediaan makanan sudah ada di dalam gudang tersebut. Selesai. Tugas sistem sudah berhasil dan Xiao Yong mendapatkan 20 poin sistem. Dia mengecek toko sistem dan ternyata ada kotak baru menggantikan kotak protagonis yang sudah dia ambil. Itu kotak suplai, kebangkitan kekuatan super level 1 dengan harga 10 poin. Itu sangat bagus, mendapatkan kekuatan super sebelum akhir zaman. Dan Xiao Yong segera membeli kotak itu. Dia mendapatkan mata batin level 1. Mata batin bisa mendeteksi apakah seseorang punya niat jahat padanya. Xiao Yong senang, ini adalah salah satu kemampuan yang paling berguna di awal zaman kiamat. Gas baru dari sistem muncul, bersenjata di seluruh tubuh. Syarat selesai ini mempunyai persenjataan diri ada 0%. Mungkin harus sampai 100% biar berhasil. Dan hadiahnya 10 poin dan hadiah acak. Xiao Yong tertawa, ini sesuai dengan rencanaku. Tengah malam di black market, banyak penjual yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Xiao Yong juga ada di sana untuk mencari apa yang berguna baginya. Saat itu dia mendengar suara yang dia kenali. Ternyata itu adalah Li Shuxiong yang marah-marah ke penjual gelang giok yang mau dia beli. Dia menuduh itu palsu dan akan membelinya dengan 300 yuan. Melihat itu, Xiao Yong akhirnya tahu. Selama ini, Xu Xiong merayu Cui Jing bodoh dengan barang giok palsu. Saat itu, dia melihat penjual yang sudah dia cari, di mana penjual itu menjual pedang dan senjata tajam lainnya. Xiao Yong ke sana dan bertanya, "Bos, di sini ada barang keras tidak?" Penjual itu mengambil asahan pisau yang katanya keras. "Kalau nggak suka, beli saja pentungan di sana. Itu tidak cukup keras, aku mau yang lebih keras." Penjual ini kesal dengan Xiao Yong yang nggak terus terang padanya dan mengira hanya mencari gara-gara saja. Tapi saat itu dia menerima uang 200.000 yuan, membuat matanya melotot. "Jangan panik, aku beneran mau beli itu," kata Xiao Yong yang sudah mengirimkan itu menggunakan barcode yang ada di lapak penjual itu. Penjual ini menyuruh temannya untuk menggantikannya menjaga kios. Dengan sopan, dia mengajak Xiao Yong menuju ke tempat yang lebih enak untuk mengobrol. Selanjutnya, keduanya sudah ada di sebuah tempat. Penjual ini memperlihatkan pistol buatan lokal. Senjata ini hanya bisa menembak ayam saja. Harganya murah dan pelurunya pun murah. Kata Xiao Yong itu tidak cukup. Penjual ini paham dan mengeluarkan senjata lain yang lebih bagus dan mahal. Kata Xiao Yong itu memang bisa. "Tapi aku sudah membayar uang muka 200.000 yuan padamu. Kalau aku menjual barang seperti ini, itu tidak cocok." Penjual ini kaget, jadi uang barusan itu adalah uang muka saja. Uang muka 10%. Aku mau beli senjata 2 juta yuan secara total. Penjual ini bingung. Kerjaan Xiao Yong itu apa? Urusan kayak gini kok mencarinya sendiri. Xiao Yong alasan kalau urusan kecil ini sebenarnya harus dikerjakan oleh anak buahnya. Tapi karena ada masalah baru-baru ini, dia membelinya sendiri. Dan menyuruh penjual ini tidak banyak tanya dan bilang bisa atau tidak. Penjual ini gugup, dia meminta tunggu sebentar. Dia mengunci pintu dan menutup tirai di sana. "Kau mencari orang yang tepat. Aku bisa urus ini. Kau tulis daftarnya saja."
Sebentar lagi aku kasih alamat, 2 malam lagi, jam 12. Kau bisa bawa mobil ke lokasi itu dan lakukan transaksi di sana. Ingat untuk bawa uang tunai. Transaksi sudah selesai. Xiaoyong keluar ruangan dengan diantar dengan sangat sopan. Hah, bukankah itu kau, Xiaoyong? Xiaoyong menoleh saat namanya dipanggil. Itu Li Suxiong. Dia datang dan tidak menyangka ketemu Xiaoyong di sini. Kelihatannya keluargamu punya barang antik. Dia mengejek Xiaoyong. Kenapa? Apa kamu akhir-akhir ini melihat berita viral dan mau menjadi orang yang menjual semua barang antik demi hidup nyaman? Xiaoyong tersenyum dan ingin mencoba kekuatan barunya, mata batin. Dari mata batin dia bisa melihat sebuah emoji berwarna di atas kepala orang yang dia lihat. Ada yang hijau dan ungu. Ini adalah kekuatan yang sangat berguna. Iya, aku lepas tangan padanya. Jadi ini, Cui Jing ternyata kau rayu dengan barang palsu dan bekas. Memang sih, dia itu cuma barang bekasku. Cuman pantas mendapatkan barang seperti itu. Emoji di atas kepala Li Suxiong berubah menjadi merah, yang artinya sangat marah padanya. Penjual ini bertanya, apakah dia kenalannya? Kenalan, dia musuh lebih tepatnya. Oke bang, kita akan urus. Xiaoyong bilang jangan sampai mati. Nyawanya sudah ada rencana lain. Su Xiong panik saat orang-orang ini mulai mendekatinya, bahkan membawa senjata. Dan setelah itu dia digebukin banyak orang. Dia sangat marah ke Xiaoyong dan akan membalasnya. 2 hari kemudian, terlihat ada sebuah truk yang masuk ke gudang penyimpanan Xiaoyong. Xiaoyong sudah menerima semua senjatanya. Entah dia sudah bayar apa tidak. Misinya sudah selesai dan dia mendapatkan 10 poin sistem dan bonus tambahan eliksir peningkat fisik 2 poin. Xiaoyong senang, ternyata ada bonus peningkat fisik, apalagi ini peningkatannya plus 2. Itu 2 kali lipat dari yang ada di toko. Xiaoyong sudah menyuntikkan eliksir itu ke dalam tubuhnya. Rata-rata stamina atau fisik pria dewasa adalah 5 poin. Sekarang fisik Xiaoyong bertambah 2 poin dan itu setara dengan peningkatan 40% kekuatan. Selanjutnya Xiaoyong membuka toko sistem. Dia membeli eliksir peningkat fisik plus 1. Lebih baik memaksimalkan keunggulan ini lebih dulu. Fisik Xiaoyong sudah 8 poin, lebih kuat 60% dari orang biasa. Xiaoyong ingin mencoba kekuatan barunya. Dia mengambil besi panjang yang tak jauh dari sana. Dan dengan tendangannya, Xiaoyong berhasil membuat besi itu bengkok. Bahkan besi itu menghantam tembok dan membuatnya retak. Kekuatannya sekarang nggak bisa disaingi orang biasa. Bahkan melawan zombie pada awal-awal kiamat tidak akan membuatnya ketakutan. Senjata-senjata ini harusnya tidak terlalu memakan tempat, tapi akan lebih baik dan aman dimasukkan ke dalam cincin ruang. Xiaoyong sudah menyimpan semua senjata apinya ke dalam cincin ruang. Dan dalam 2 hari, hari pertama dunia akan berakhir dimulai. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan lagi. Dan setelah itu dia mengingat bapak-bapak yang sebelumnya membeli rumah miliknya. Walaupun sudah mengalami akhir dunia dan kelicikan manusia sebelumnya, melihat orang yang kesusahan tetap sulit buatnya untuk tidak peduli. Oke lah, aku akan kirim beberapa persediaan ke sana. Soal bisa bertahan atau tidak itu tergantung dirinya sendiri. Anggap saja sebagai balasan untuk danamu. Untuk rencanaku menghadapi apokalips. Setelah itu terlihat ada mobil yang masuk ke sebuah gang. Xiaoyong keluar dari mobil itu dan bersyukur ada aplikasi map. Kalau tidak ada, mungkin dia tersesat menuju ke sini. Xiaoyong naik tangga. Dia akhirnya tahu orang tua itu benar-benar kurang mampu karena menyewa rumah di tempat semurah ini, bahkan di lantai paling atas. Sebelum mengetok pintu, dia ingat harus mengeluarkan barang-barang yang dia berikan ke kakek itu, yang ada di cincin ruangnya. Xiaoyong mengeluarkan begitu banyak kardus berisi persediaan untuk bapak itu dan cucunya. Setelah itu di dalam rumah terdengar ketukan. Si bapak mulai berjalan ke pintu untuk membukanya. Dan dia keluar seakan menemui pemilik gedung dan akan membayar sewa minggu depan. Tapi dia kaget saat melihat itu ternyata adalah Tuan Jiang yang dia kenal sebelumnya.
Dia kaget dan bertanya apa yang dilakukan Tuan Jiang di sini. Dan banyak kardus berserakan di belakangnya. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang bantu aku bawa barang-barang ini masuk ke dalam. Jangan sampai dilihat sama tetangga. Setelah semuanya sudah di dalam, bapak ini memuji Xiao Yong yang kuat dan tidak kelihatan lelah sama sekali. Xiao Yong melihat kamar ini lumayan dan pintunya juga kokoh. Pak Tua, dengarkan aku baik-baik. Barang-barang ini gunakanlah dengan bijak. Harusnya ini bisa bertahan hidup selama setengah tahun. Karena mulai besok dunia ini. Xiao Yong berhenti bicara saat melihat satu figura kecil di kamar itu. Bapak ini bertanya, ada apa? Barang-barang ini bisa disimpan di kamar Jiang. Kan mereka mau pindah ke sana juga. Xiao Yong melihat ada foto si bapak dengan cucu perempuannya. Dan itu adalah San San, rekannya di kehidupan sebelumnya. Pak Tua, cucumu bernama Meng San San bukan? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah menyebut nama San San. Xiao Yong bertanya, di mana cucu Anda sekarang? Katanya dia ada di kampung dan sedang sekolah. Mereka menunggu rumah untuk diurus dan setelahnya baru pindah sekolah. Xiao Yong mengingat kejadian dulu saat San San dengan sedih menyalahkan dirinya atas masalah yang menimpa kakeknya. San San bilang di kehidupannya dulu kakeknya berani mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Meski saat itu sekolahnya sudah hancur, kakeknya berhasil menyelamatkannya, tapi hasilnya kakaknya tewas di sana. Xiao Yong meletakkan itu kembali. Penyesalanmu, kali ini biarkan aku yang memperbaikinya. Pak Tua, rumahku, kalian nggak bisa pindah ke sana. Bapak ini kaget apakah dia mau membatalkannya. Dia sangat panik karena itu penting untuk cucu kesayangannya. Dengarkan aku dulu, mulai besok dunia ini akan berubah menjadi neraka. Baik rumahku maupun sekolah cucumu tidak akan penting lagi. Sekarang ikuti aku. Kita akan pergi ke sekolah San San. Jemput dia dan aku akan mengatur tempat tinggal baru untuk kalian. Bapak ini yang sudah tua tidak tahu apa maksud Xiao Yong dan tidak mengerti. Maklum sudah tua. Xiao Yong pun memahami itu. Pak tua ini sudah sepuh dan bingung cara menjelaskannya biar Pak tua ini paham. Kamu tahu tentang kelaparan bukan? Orang-orang yang hidup di masa kelaparan, betapa menderitanya mereka, betapa mengerikannya. Bapak pasti bisa membayangkannya bukan? Itu bisa, tapi di zaman damai seperti ini, gimana mungkin ada kelaparan? Sekalipun ada, tak akan sampai begitu parah. Xiao Yong memperlihatkan kekuatan cincin ruangnya, membuat Pak Tua ini sangat kaget saat melihat semua perabotan di rumahnya sudah hilang ditelan cincin milik Xiao Yong. Aku punya kemampuan khusus, dan aku juga bisa meramal masa depan. Jika kamu masih ingin hidup dan ingin San San selamat, mulai sekarang lakukan semua yang aku katakan. Dia bertanya, sekolah San San ada di mana? Setelahnya bapak ini sudah ada di dalam mobil Xiao Yong dan akan kita skip perjalanannya. Mobil itu sudah sampai di sekolah San San. Xiao Yong keluar. San San ada di kelas mana? Asrama mana? Apakah kamu tahu? Bapak itu tentu tahu. Sementara itu di depan sekolah terlihat ada 5 murid, 2 cewek, 3 cowok, menghentikan satu cewek yang tampak ketakutan. Cewek ini menampar cewek itu. Dia ini San San dan San San tidak disukai oleh cewek-cewek ini karena San San yang cantik membuat cowok yang disukai cewek ini menyukai San San. Itu intinya. Aku sudah bilang, aku nggak ada niatan hubungan dengannya. Rasa sukanya itu bertepuk sebelah tangan. Itu pembelaan dari San San. Cewek pembuli satunya tidak suka dan menendang San San dengan cukup keras. Dia menjabak rambut San San. Pokoknya di sini San San itu dibully karena wajah cantiknya membuat pria di sekolah menyukainya. Dan 2 orang ini tidak suka padanya. Saat itu ada orang yang bertanya apa yang mereka lakukan. Itu kakeknya dan Xiao Yong membuat San San kaget kenapa kakeknya datang ke sini. Kakeknya sangat marah, lepaskan San San. 3 murid cowok ini menghentikannya. Dan ada satu cowok yang membawa belati menyuruh kakek itu tidak ikut campur. Kakeknya jelas marah. Cucu kesayangannya diperlakukan kasar. Dia menerjang maju. Tapi satu siswa ini mau memukulnya dengan tongkat bisbol.
Sebelum itu, dia dihentikan oleh Xiaoyong. Anak muda ini benar-benar tidak punya sopan santun. Apa kalian belajar jadi preman? Dua temannya bertanya datang dari mana pria itu dan mengejek Sansan yang punya kakak laki-laki. Xiaoyong dengan mudah menerbangkan orang ini yang rambutnya berubah menjadi kuning. Melihat temannya dikalahkan, dua orang ini sangat kaget. Dia belajar bela diri. Ayo serang bersama-sama, kata dua murid bodoh ini. Xiaoyong menoleh ke mereka yang sudah bergerak ke dua sisinya. Yang satu ini sudah maju menyerang dengan tongkatnya. Xiaoyong menghindar dengan berjongkok. Setelah kekuatanku meningkat, bahkan reaksiku juga lebih cepat. Xiaoyong menarik kerah bajunya dan membanting murid itu ke tanah. Yang pirang ini mencoba menyerang dengan belatinya dari belakang. Xiaoyong menangkis itu dengan sangat mudah dan memberikan serangan balik dengan menendang kakinya. Dan begitulah, dua murid cowok ini terjatuh pingsan di tanah. Xiaoyong berjalan menuju dua murid cewek yang membuli Sansan. Mereka panik apa yang ingin dilakukannya. Xiaoyong menampar pipi cewek ini, membuat wajahnya sampai syok. Yang satunya dijambak sama Xiaoyong. Apa kau suka sekali menarik rambut orang lain? Xiaoyong mengarahkan belati ke lehernya, membuat dia kaget dan panik apa yang akan dilakukan dengan itu. Xiaoyong sudah menebasnya, membuat Sansan dan murid ini kaget bukan main. Tapi yang ditebas bukan leher, melainkan rambutnya. Membuat cewek ini menjadi pribadi yang baru dengan rambut pendeknya. Tentu dia sangat marah, baginya rambut itu mahkota. Dia marah dan tidak akan memaafkan Xiaoyong. Xiaoyong melemparkan rambutnya itu, katanya rambut panjang hanya akan menjadi beban buatmu nantinya. Cewek ini bertanya apa maksudmu itu. Kau akan mengerti dalam beberapa hari, kata Xiaoyong. Rambut pendek itu mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Sansan, ayo kita pergi. Sansan yang di sana bingung dan bertanya pergi kemana. Setelah itu di dalam mobil, Sansan bingung kenapa dia nggak perlu sekolah lagi. Kakeknya menjelaskan apa yang sebelumnya dijelaskan sama Xiaoyong. Sansan tambah bingung. Dia bilang ke kakeknya untuk tidak tertipu sama penipuan telepon kayak begitu lagi. Xiaoyong melihat dari kaca dashboardnya. Dia tersenyum. Sansan, kali ini aku pasti akan melindungimu. Kakekmu nggak tertipu kali ini. Informasi tentang kelaparan itu, aku yang memberitahunya. Sansan bertanya, kamu ini siapa? Namaku Jiang Xiaoyong, tapi kamu bisa panggil aku Kak Yong saja. Sansan berterima kasih ke Xiaoyong yang sudah menghajar pembulinya barusan. Nggak usah khawatir, mungkin mereka tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu itu? Benarkah akan ada kelaparan besar? Kelaparan itu hanyalah istilah yang aku gunakan untuk membantu kakekmu, paham? Sansan tahu itu, nggak mungkin ada kelaparan di zaman damai seperti ini. Yang sebenarnya terjadi adalah datangnya apokalips. Sansan melotot kaget mendengar kata apokalips. Waktunya seharusnya sudah hampir tiba. Cek ponselmu, lihat video pendek atau berita. Kamu akan melihat tanda-tandanya. Sansan sudah mengecek HP-nya dan melihat ada satu berita dan video di mana ada pria yang diseret oleh petugas dengan wajah biru yang dikira mengidap rabies. Sansan kembali kaget dengan video-video yang membuat perkataan Xiaoyong menjadi kenyataan. Seperti yang aku duga, tanda-tanda apokalips sudah mulai muncul. Sansan bertanya, apa benar akan ada apokalips? Besok adalah hari pertama. Akan muncul kabut beracun menyelimuti beberapa provinsi termasuk provinsi B. Kabut beracun ini nggak tahu asalnya dari mana, dan itu mempengaruhi semua makhluk hidup. Secara bertahap, sebagian besar populasi akan bermutasi menjadi zombie. Begitu mereka mati, mereka akan menjadi salah satu dari mereka. Karena kamu masih muda, kamu pasti tahu hal seperti zombie bukan? Aku tahu. Hanya saja semua ini terlalu sulit dipercayai. Besok, lusa atau minggu depan, ketika semua ini benar-benar sudah terjadi, kamu tidak akan merasa ini sulit dipercaya lagi. Xiaoyong kesal, mereka terjebak kemacetan yang cukup panjang. Bahkan jalur untuk darurat saja terblokir. Mungkin ini adalah jalur untuk ambulan atau
mobil yang perlu diprioritaskan. Kakek Sansan bilang kalau terjebak macet, zombie yang Anda sebutkan mungkin mengejar kita. Jangan khawatir, itu bukan masalah yang harus kita khawatirkan sekarang. Dalam hati Xiaoyong kesal, meski zombie tidak akan benar-benar lepas kendali selama beberapa hari ke depan. Bagaimana jika ada wabah kecil di sini? Saat itu ada mobil hitam lain yang ambil jalur darurat. Dan saat mobil Xiaoyong ingin maju karena mobil di depannya sudah jalan, mobil hitam itu menerobos ke depannya, membuat Xiaoyong dan lainnya kaget karena rem mendadak. Sialan, apa-apaan, mobil itu tidak menyalakan lampu sen, langsung memotong masuk ke jalur darurat. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Begitu saja, Xiaoyong melakukan hal yang sama dan membuat mobil sebelumnya kembali ke jalur darurat. Tapi dia ingin mencoba memotongnya lagi, nggak mau menyerah dan masih mencoba memotong. Tapi Xiaoyong tidak akan membiarkannya. Dia menutup ruang kosong di depannya dengan cepat. Supir mobil hitam ini marah-marah ke Xiaoyong. Kakek ini tahu pihak itu punya kekayaan dan pengaruh. Mungkin sebaiknya tidak memperpanjang masalah. Jangan khawatir, jika dia berani turun, aku nggak akan keberatan memberikannya pelajaran penting. 1 jam setelahnya, akhirnya Xiaoyong lolos dari kemacetan itu. Sansan melihat mobil sebelumnya yang mencari gara-gara dengan mereka, mengatakan, hati-hati. Mobil hitam itu kembali menambah kecepatan. Xiaoyong semakin kesal. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Mobil itu sudah menyusul mobilnya dan masuk ke depan jalurnya. Kakek ini tahu mobil ini mungkin ingin membuat mobil Xiaoyong mengerem mendadak dan membuat kasus road rage dan menasihati Xiaoyong untuk hati-hati. Dulu mungkin aku akan menahan diri, tapi besok adalah apokalips. Tidak perlu menahan diri terhadap sampah seperti dia. Xiaoyong tidak berhenti dan menabrak bagian belakang mobil hitam yang mencari gara-gara, membuat mobil itu terbanting dan menabrak bahu jalan. Pemiliknya keluar, dia sangat marah, anak sialan itu. Dia akan mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Aku akan membuatmu mengerti bahwa ada orang-orang yang gak boleh kamu ganggu. Dia hanya bisa melihat mobil Xiaoyong melaju meninggalkannya. Setelah itu Xiaoyong dan lainnya sudah sampai di benteng milik Xiaoyong. Istirahatlah, mulai besok setiap hari akan menjadi hari yang sulit. Sansan dan kakeknya begitu kagum melihat luas tanah Xiaoyong. Di pagi harinya Xiaoyong terlihat melihat pemandangan indah di pagi hari. Sansan baru bangun dan sudah lama tidak tidur nyenyak seperti malam barusan. Gak harus ikut kelas pagi itu benar-benar menyenangkan. Kamu sudah bangun? Ayo, aku akan menunjukkan benteng kita. Setelah itu tur dimulai. Dinding ini terbuat dari beton dan gerbang yang dikendalikan dari jarak jauh. Mereka terbuat dari baja murni. Tebalnya 3 cm, baik manusia atau zombie tidak akan bisa menembusnya tanpa senjata berat. Ingat, tanpa izinku, selain kita bertiga, tidak ada orang lain yang boleh masuk ke benteng ini. Sansan bertanya, kalau ada penyintas yang datang ke sini, apa kita akan membiarkan mereka mati begitu saja? Ikuti aku. Di zaman apokalips, hati manusia menjadi sulit ditebak. Keburukan sifat manusia akan semakin terlihat. Terlalu banyak belas kasihan hanya akan membahayakan kita sendiri. Sansan dan kakeknya kaget saat melihat apa yang akan ditunjukkan Xiaoyong. Jika ada penyintas yang datang meminta bantuan, saat aku tidak ada di sini, zona penyangga itu bisa memberikan mereka perlindungan sementara. Namun sampai aku kembali, jangan izinkan mereka masuk ke dalam benteng. Paham kan? Kakek dan Sansan mengerti. Aku akan membawamu ke gudang makanan. Aku akan menunjukkan area di mana yang bisa didistribusikan sesuai kebutuhan. Mereka sudah sampai di gudang penyimpanan bahan makanan. Xiaoyong menoleh ke mereka dan menggunakan mata batinnya mengecek bagaimana sifat mereka padanya. Yang muncul adalah emotikon dengan tawa lebar. Itu tanda kepercayaan penuh padanya. Ini pertama kali Xiaoyong melihatnya muncul.
Xiao Yong mengeluarkan senjata dari cincin dimensi. Katanya senjata adalah hal penting di apokalips. Pastikan senjata tetap berada di bawah kendalimu dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kakek diberikan senjata shotgun, sementara Sansan dikasih crossbow. Kakek bilang tentu saja. Dia begitu percaya pada Jiang Xiaoyong. Saat itu ada misi dari sistem untuk Xiaoyong untuk menemukan mantan rekannya. Tujuannya tentu saja menemukan dan menyelamatkan sekutunya yang bernama Zhang Ji. Xiaoyong kaget dengan misi itu, apalagi dia melihat sebuah tanda panah besar di kota. Tadinya dia bingung mau menemukannya di mana. Ternyata sistem dengan baik hati sudah memberitahu di mana Zhang Ji berada. Ingat semua yang aku katakan, kau sama sekali tidak boleh melanggarnya. Sansan bertanya kemana kakak Yong akan pergi. Katanya untuk merekrut dan memperkuat tim kita. Xiao Yong sudah keluar dari bentengnya. Sementara itu di tempat yang kayaknya tempat karaoke, Zhang Chu dan tiga temannya sedang asik bernyanyi. Setelahnya, Zhang Chu dan satu temannya pergi ke toilet dan setelah mereka keluar, Zhang Chu tidak sengaja menabrak bahu cewek ini yang datang bersama pria. Zhang Chu meminta maaf padanya dan itu semua kesalahannya. Tapi pria ini tidak suka dan langsung menendang Zhang Ji. Zhang Ji terdorong sampai menabrak dinding. Temannya bertanya apakah Zhang Ji baik-baik saja. Temannya ini bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa memukulnya? Pria ini semakin kesal. Ini pertama kali ada orang yang berani melawanku. Dia dengan mudah mengangkat tubuh pria itu. Zhang Ji yang melihat itu meminta maaf. Semua salah kami. Dan jangan pukul kami. Tak jauh dari sana ada pegawai yang tampak batuk-batuk. Dia baru sembuh dari flu, tapi sekarang terkena flu lagi. Dan dia melihat adanya perkelahian tersebut. Pegawai itu ke sana dan mencoba menghentikan mereka. Tapi pria ini yang emosinya gampang sekali pecah, marah padanya dan sombong atas pengaruhnya di tempat ini. Bos tempat ini saja tidak berani menyentuhnya. Pegawai ini menyuruh Zhang Ji dan temannya segera kembali. Dia akan mengurus ini. Pria ini marah-marah dan menyuruh memanggil bosnya. Kayaknya dia ini pemimpin geng yang disegani. Zhang Ji dan temannya sudah berlari masuk ke ruangan di mana dua temannya menunggu. Yang ini bertanya kenapa seperti dikejar anjing begitu. Si kacamata menjelaskan apa yang terjadi barusan dengan simpel. Temannya yang ini sangat marah. Sialan, kamu harusnya melawan. Sejak kapan anak teknik mesin kelas 3 seperti kita mundur? Biarkan aku menelpon dan mengumpulkan saudara dari jurusan kita. Teman yang lainnya kaget dengan temannya itu yang tiba-tiba marah. Zhang Ji bilang, sudahlah, jangan terlalu percaya diri. Kurang dari setahun kita bisa lulus, jangan cari masalah. Tapi tak selang beberapa lama pria itu kembali membawa teman-temannya dan sudah membuat pegawai sebelumnya babak belur. Zhang Ji dan temannya sangat kaget saat pria itu sudah masuk ke ruangan karaoke mereka. Itu mereka, tangkap mereka, suruhnya ke teman-temannya. Zhang Ji dan lainnya jongkok karena disuruh pria aneh itu. Teman Zhang Ji yang ini berani dan bertanya, berani tidak, biarkan aku menelpon. Pria ini sangat kesal, dia mengambil botol dan memukul kepalanya dengan keras. Namanya Chen Chong. Zhang Ji panik, dia khawatir dengan temannya itu. Sementara di luar tempat karaoke, terlihat mobil Xiao Yong sudah ada di luar. Dia keluar dengan senyumannya. Dasar mahasiswa memang suka tempat seperti ini. Dunia sudah mau kiamat tapi tetap ingin bernyanyi. Pegawai di luar mempersilakannya masuk. Mungkin mereka tahu dia orang kaya dari mobil yang dia pakai. Di dalam terlihat Chen Chong yang terkapar dengan cairan merah keluar dari kepalanya. Pria ini bertanya ke pacarnya, gimana? Sudah merasa lega sekarang? Tapi si cewek nggak lega sama sekali, karena bukan dia yang menabraknya. Pria itu menunjuk Zhang Ji yang memang menabrak pacarnya. Chen Chong masih sadar, dia mengambil asbak di meja dan langsung berlari ingin menyerang. Tapi dia dihentikan dua orang lainnya.
Pria ini sangat kesal ke Chen Chong yang berani sekali melawannya. Dan dia pun memberikan pukulan kedua di kepala Chen Chong dengan botol lainnya. Dan setelah pukulan yang kedua, Chen Chong terlihat sudah tak sadarkan diri, membuat Zhang Ji khawatir. Dan sekarang dia sudah nggak tahan dan langsung marah. Zhang Ji berlari untuk membalas perbuatan mereka ke Chen Chong. Orang ini pengecut, dia hanya meringkuk takut dengan apa yang terjadi. Padahal teman-temannya digebukin. BTW si pegawai yang ada di dalam terlihat mengalami perubahan. Kulitnya ungu dan batuk-batuk. Tanda-tanda menjadi zombie. Zhang Ji masih berantem sama bawahan geng orang ini. Kayaknya nama si pengecut ini Lao Shan, karena di sini dia dipanggil untuk bantuin. Pegawai sudah menjadi zombie dan dia pun berlari ke manusia terdekat untuk digigit dan dimakan sesuai ciri khas zombie. Dan dia pun berhasil menggigit satu orang yang kaget dengan kemunculannya. Mereka yang melihat pegawai itu menggigit langsung panik dan ada satu orang yang mencoba menarik tubuhnya. Tapi tidak bisa, orang ini terlalu kuat. Zombie ini berbalik dan menggigit tangan orang di belakangnya. Tenaga yang kuat membuat pria ini langsung terjatuh dan tidak bisa melepaskan gigitannya. Saat itu Xiao Yong datang dan dengan mudah mengangkat zombie itu dengan satu tangannya. Xiao Yong membanting zombie itu ke tembok. Semuanya berhenti. Katanya menyuruh orang-orang di sana tidak berantem lagi. Orang ini kaget dengan kekuatan Xiao Yong yang bisa menahan orang yang menggigitnya. Tangannya terlihat mulai berubah menjadi ungu. Pria ini pun juga pundaknya berubah menjadi ungu juga. Si bodoh bertanya, siapa kamu? Zhang Ji, apa kamu digigit? Xiao Yong menyuruh ikut dengannya. Tapi si bodoh ini masih ingin menyelesaikan urusannya dengan Zhang Ji. Rekannya pun batuk-batuk dan bilang kalau kepalanya pusing sekali. Xiao Yong melihat pria itu dan menyadari ada luka di bahunya. Dia bertanya, apa bahumu itu? Dia yang menggigitnya. Pria itu membenarkannya dan bertanya kenapa. Dari cara berbicara orang ini sudah terinfeksi. Lalu digigit di dekat kepala, sepertinya dia akan segera berubah menjadi zombie juga. Gigitan lebih dekat di kepala, proses zombifikasi lebih cepat. Apalagi kalau di leher, itu akan lebih cepat. Xiao Yong membawa pegawai zombie itu ke suatu tempat yang kayaknya toilet atau ruangan karaoke lain. Xiao Yong melemparkannya dan menutup ruangan itu tanpa menguncinya. Untungnya zombie di waktu ini belum cukup cerdas untuk membuka pintu. Dan zombie itu terus menggedor-gedor pintu. Zhang Ji, katakan siapa saja yang harus kuhajar. Zhang Ji bingung, apa kita saling kenal? Pria ini kesal dan maju ke arah Xiao Yong yang datang-datang buat masalah saja. Xiao Yong menangkap wajah orang itu dan membanting tubuhnya ke meja di tengah ruangan. Pria lainnya berlari mendekat, tapi Xiao Yong dengan mudah memberikan pukulan telak. Pukulannya sangat kuat sampai membuat orang itu tak sadarkan diri. Rekannya bertanya, kau ini siapa? Nggak mungkin satu pukulan langsung kejang-kejang. Ada yang masih nggak terima, ingin mencoba pukulanku. Silakan datang saja. Tantang Xiao Yong ke orang-orang di sana. Setelahnya, Xiao Yong menyuruh Zhang Ji membawa teman-temannya keluar dan menunggunya di sana. Zhang Ji hanya bisa menuruti Xiao Yong. Zhang Ji sudah membopong temannya, Chen Chong, menuju keluar dibantu si kacamata. Pria ini yang kalah sama Xiao Yong juga keluar dari ruangan karaoke. Tapi Xiao Yong menghentikan mereka tepat di depan pintu. Hanya minum sedikit lalu kehilangan kendali. Pria ini bingung, kau ngomong apa? Minggir, jangan halangi jalanku. Xiao Yong mendorong pria itu jatuh ke lantai, membuatnya semakin marah. Tapi setelah itu Xiao Yong menutup pintu ruangan karaoke itu dari luar. Dia makin marah, anak kecil, buka pintunya, aku akan menghabisimu. Rekannya yang terkena gigitan di bahu sudah menjadi zombie dan mulai menggila. Dia menuju ke manusia lainnya. Di luar, Xiao Yong dapat mendengar suara berisik yang dihasilkan orang-orang di dalam. Pegawai di sana datang ke sana dan bertanya, apa butuh bantuan?
Kata Xiaoyong, kunci pintu ini rapat-rapat. Jangan biarkan siapapun membukanya. Hubungi polisi dan rumah sakit. Katakan, ada pasien flu gila di sini. Pegawai ini ragu-ragu apakah itu benar. Tapi Xiaoyong memaksanya melakukan apa yang dia ucapkan barusan segera. Pegawai ini dengan cepat mengunci pintu tersebut. Xiaoyong juga meminta Zhang Qi dan teman-temannya mengikutinya pergi dari sana. Pegawai ini mendengar suara di dalam yang terlalu berlebihan baginya. Temannya datang dan bertanya apa yang terjadi. Ada tamu bilang ada flu gila di sini. Temannya ini tahu apa itu flu gila dan dia mengajaknya ke ruang CCTV melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana. Di ruang CCTV, pegawai yang melihat apa yang terjadi di dalam langsung kaget dan melotot. Yang terjadi seperti kebanyakan film zombie. Di luar, Xiaoyong meminta Zhang Qi cepat karena dia tahu tempat ini nggak akan aman kalau lama-lama. Di dalam mobil, Zhang Qi berterima kasih ke Xiaoyong. Dia bertanya, siapa dirimu? Namaku Jiang Xiaoyong. Aku disewa untuk melindungi kalian. Siapa yang nyewa nggak perlu kamu ketahui. Laosan bertanya apa yang dikatakan flu gila itu benar. Di internet bilang flu gila itu tidak ada atau hoax. Xiaoyong bertanya balik. Jadi yang terjadi di ruangan itu tadi hanya ilusi bagimu. Si Megane bertanya, flu gila ini apa ada obatnya? Bencana ini nggak akan berlalu begitu saja. Malah akan semakin parah dan dunia ini sudah memasuki akhir zaman. Saat itu mereka mendengar suara teriakan dari luar dan terlihatlah ada zombie lain yang menyerang warga sekitar. Saat ini wabahnya terbatas pada beberapa tempat saja. Kebanyakan orang masih dalam masa inkubasi, tak lama lagi akan meledak di mana-mana. Jadi kalau mau hidup, ikuti apa yang aku katakan. Mereka menjawab, siap Kakak Yong. Chen Chong masih tidak sadarkan diri. Misinya berhasil dan mendapatkan 20 poin. Xiaoyong senang dan ingin melihat apa yang baru di toko sistem. Ini 3 itemnya. Xiaoyong melihat suplai pertanian masih ada. Kayaknya dia harus membelinya atau merefresh toko untuk menghilangkan pilihan itu. Tapi Xiaoyong tidak akan merefresh. Dia tahu kotak-kotak ini sangat berguna dan akan menukarnya nanti saat kembali ke benteng. Dan sekarang ada satu masalah yang harus dia selesaikan. Dia sambil melihat rekan-rekan Zhang Qi. Xiaoyong mengingat di kehidupan sebelumnya Zhang Qi yang hampir mati karena adanya pengkhianat di salah satu temannya ini yang menyebabkan teman-teman lainnya dimakan oleh zombie. Orang yang membunuh teman-temannya itu siapa dari mereka? Sementara itu di sebuah apartemen terlihat Cui Jing yang menelpon Su Xiong. Tapi saat itu dia kaget saat ada gedoran pintu yang keras. Cui Jing melihat keluar dan ternyata itu adalah Suya. Dia bilang kalau Pak Liu dari lantai 1 tadi dibawa pergi. Cui Jing bertanya, dibawa pergi? Dia dibawa polisi dan ambulan sekaligus. Kayaknya sudah jadi zombie. Suya bilang flu gila itu bukan hanya rumor. Li Suxiong sudah mengirim barang-barang yang sudah dia janjikan belum? Cui Jing bilang belum. Suya sudah bilang semua laki-laki itu sama saja. Begini saja, dengarkan aku. Telepon dia, katakan padanya bahwa Jiang Xiaoyong punya banyak stok barang dan dia memberikan keuntungan besar di tengah pandemi ini. Cui Jing bertanya, tahu dari mana kamu? Suya ternyata punya anak buah dan menyuruh mereka untuk memantau Xiaoyong selama ini. Suya tahu dia membawa banyak barang ke pabrik yang sudah lama tak digunakan itu. Cui Jing semakin kesal. Sepertinya dia tahu pandemi ini sudah jauh-jauh hari dan mempersiapkannya. Sayu bilang, dengarkan aku, telepon dia sekarang dan pastikan transaksinya berjalan lancar. Nanti kalau sudah mendapatkan keuntungan, suruh Li Suxiong membagi hasil itu ke kita juga. Oh, kayaknya mereka mau nge-raid benteng milik Xiaoyong dengan bantuan Li Suxiong. Apakah berhasil? Kita lihat ke part kedua. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di part kedua. Bye-bye.